program studi kesehatan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit dermatitis atopik. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Dermatitis atopik adalah peradangan kulit atau eksim yang ditandai dengan kulit kering, gatal terus-menerus, dan ruam merah di kulit. Kondisi ini dapat muncul pada satu atau beberapa bagian tubuh, tetapi umumnya terjadi di wajah, lengan, dan kaki. Dermatitis atopik atau dikenal juga sebagai eksim kering merupakan gangguan di kulit. Penyakit tidak menular ini biasanya muncul pada bayi atau balita. Namun dermatitis atopik juga bisa dialami oleh remaja maupun orang dewasa yang tidak terkena penyakit ini pada masa kanak-kanaknya. Dermatitis atopik biasanya berlangsung dalam jangka yang panjang dan bisa kambuh dengan gejala yang lebih parah. Adapun penyebab secara langsung dan tidak langsung dari penyakit dermatitis atopis, yang pertama penyebab tidak langsung. Penyebab ini tidak langsung menimbulkan gejala AD, tetapi menciptakan kondisi yang mendasari atau memicu proses patologisnya. Yang pertama faktor genetik. Mutasi gen seperti filagarin menyebabkan gangguan struktur dan fungsi sawar kulit. Seseorang dengan riwayat keluarga atopi lebih rentan mengalami AD. Yang kedua faktor imunologis. Aktivasi sel T berlebihan menyebabkan peningkatan kadar IgE dan inflamasi alergi kronis. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana paparan terhadap alergi, debu, serbuk sari, iritan sabun dan deterjen, serta cuaca dingin atau kering dapat memperburuk kerentanan. Yang kedua yaitu penyebab langsung, di mana penyebab ini berkontribusi langsung terhadap timbulnya gejala AD. Yang pertama yaitu inflamasi, respon imun terhadap alergen, dan iritan menimbulkan inflamasi kronis disertai kemerahan, gatal, dan pembengkakan kulit. Yang kedua yaitu disfungsi sawar kulit, yaitu kulit kehilangan fungsi protektifnya membuatnya lebih permeabel terhadap alergen, mikroorganisme, dan kehilangan air memicu lebih lanjut inflamasi. Adapun inferensi kausal penyakit dermatitis atopik itu disebabkan oleh dua sebab, yaitu penyebab secara tidak langsung dan penyebab secara langsung. Adapun penyebab tidak langsungnya itu meliputi faktor genetik, di mana mutasi pada gen filagrin. Terus yang kedua yaitu faktor imunologi, di mana akan menyebabkan gejala klinis seperti eksem yang akan menyebabkan komplikasi, infeksi, serta gangguan tidur. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan itu menyebabkan paparan debu secara berlebihan. Terus adapun yang kedua yaitu penyebab langsung. Yang pertama itu inflamasi, di mana respon imun terhadap alergen dan iritan itu menimbulkan inflamasi secara kronis. Terus yang kedua yaitu disfungsi sawar kulit, di mana disfungsi sawar kulit ini kulit kehilangan fungsi protektifnya. Adapun variabel klasifikasi dermatitis atopik itu meliputi yang pertama predikator utama yang meliputi faktor genetik dan faktor imunologi. Yang kedua yaitu efek atau outcome yang meliputi atopik dermatitis sebagai penyakitnya. Yang ketiga yaitu mediator yang meliputi inflamasi dan disfusi. Yang keempat yaitu faktor perancu yang meliputi faktor lingkungan. Yang kelima yaitu variabel kontrol yang meliputi status sosial ekonomi. Adapun beberapa penanganan dermatitis atopik dibagi menjadi tiga, yaitu pertama primer, pencegahan awal dengan menghindari alergen dan pelembab. Yang kedua sekunder, mengurangi gejala obat. Topikal, fototerapi, menghindari pemicu. Terus yang ketiga yaitu tersier, mengelola dampak jangka panjang, pengobatan lanjutan, dukungan psikologis, dan edukasi. Jadi itulah penjelasan saya mengenai